Terima kasih Anda masih menonton video kita kali ini. Kita akan membahas masalah pembuatan rangkaian pneumatik dengan menggunakan aplikasi FluidSim. Tetapi seandainya Anda gunakan secara manual, caranya sama, karena konsepnya yang mau saya jelaskan untuk pembuatan rangkaiannya. Sebelum kita membuat rangkaian tersebut, ada baiknya kita bahas lagi masalah notasi, khususnya untuk mengetahui bagaimana pergerakan daripada piston-piston itu oleh katup-katup pengontrol. Nah, dari notasi yang ada ini berarti kita akan membuatkan 3 silinder, yaitu silinder A, silinder B, dan silinder C. Demikian juga katup-katup pengontrolnya ada 3 di atas, yaitu katup A0, B1, C0. Ini kaitannya adalah untuk penggambarannya nanti pada FluidSim, bahwa ketiga katup ini Anda letakkanlah di atas daripada supply line. Demikian juga yang di bawah supply line, yaitu katup start B0, A1, dan C1. Kita akan bahas pembuatan programnya dengan FluidSim. Nah, kira-kira sebelum Anda kerjakan nanti penyambungan aliran-aliran dari katup-katup pengontrol, ada baiknya Anda gambarkan aja dulu seperti ini. Gambarkan seperti ini supaya lebih mudah nanti untuk melanjutkan pekerjaan berikutnya. Yang pertama, Anda gambarkan 3 silinder. Coba kita buatkan. Jadi ada 3 silinder dilengkapi dengan piston rollnya, dilengkapi dengan pengontrol aliran satu arah. Ini boleh Anda rotasi 90 derajat, atur presentasinya 50, kopikan ini, buat seperti ini. Lalu masing-masing silinder ini harus Anda lengkapi dengan katup pengendali, boleh 4/2 atau 5/2 seperti ini. Atur mekanisme pengontrolnya adalah udara atau pneumatik. Lalu sambungkan masing-masing ini titiknya. Setelah selesai satu pasang, kopikan aja ini ke sebelah kanan. Ya. Lalu sekarang kita akan membuat supply line-nya. Caranya boleh Anda buat dengan cara seperti ini. Anda tarik satu sumber udara, tarik dari salah satu titik, tarik lagi dari titik yang lain kemari, sehingga akan membentuk titik sambung di sini. Lalu titik sambung ini Anda copy, gunakan menu klasik pada keyboard Anda, yaitu Ctrl C untuk mengcopy, Ctrl V untuk mempastekan. Caranya letakkan di sini, Ctrl C, Ctrl V, muncul satu titik, Ctrl V lagi, muncul 2 titik. Tarik salah satu titik ini ke sebelah kiri sejajar. Lalu untuk menarik atau membuat supply line-nya, tarik titik yang dari sebelah kiri ke sebelah kanan, bertemu seperti ini, jadilah dia satu supply line. Untuk membuat yang kedua, cukup Anda blok ini, lalu di copy, pindahkan, Ctrl V lagi, susun, rapikan letaknya kira-kira seperti ini. Nah, kemudian kita buat katup pembalik di bawah supply line, yaitu jumlah supply line dikurang 1, berarti ada 2 buah. Nah, seperti ini. Atur mekanisme pengontrolnya, lalu kopikan yang ini ke bawah, sambungkan dari power ke yang paling bawah, tarik ini kemari,
dari titik 4-nya ke titik 1, dari titik 4-nya ke supply line 1. Dari titik 2 katup pembalik yang di atas sambungkan ke supply line 2. Dari titik 2 katup pembalik yang di bawah sambungkan ke supply line 3. Jadilah kira-kira seperti ini. Kemudian lengkapilah semua dengan katup 3/2 pengontrol sesuai dengan letaknya masing-masing. Kira-kira jadilah nanti dia seperti ini. Nah, sekarang dari sini kita akan kembali lagi ke notasinya untuk mengetahui mana-mana saja yang akan kita sambungkan. Nah, pertama sekali dalam rangkaian ini, pengontrol awal itu adalah katup yang terakhir tertekan, yaitu B0. Maka B0 lah di sini. Sebelum B0, ada baiknya Anda buatkan satu tombol start. Jadi dari tombol start masuk ke B0, dari B0 masuk ke supply line 1. Dari supply line 1 nanti kita alirkan udara untuk mengontrol piston A maju. Nah, ini dia tombol startnya. Sambungkan ini semua sampai kemari, lalu kasih label. Yang pertama ini adalah B0. Caranya seperti ini. Lalu sekarang alirkan kemari, maka udara yang dari sumbernya ini akan diteruskan nanti masuk ke supply line 1. Dari supply line 1 akan kita gunakan untuk mengontrol piston A keluar. Perlu Anda ketahui bahwa kalau kita ingin mengontrol piston keluar, maka Anda kontrollah dari sebelah kiri masing-masing katup pengendali. Kalau piston A mau keluar, kontrol dari sebelah kiri ini. Kalau B dari sini, kalau C dari sini. Sedangkan kalau untuk mengontrol piston masuk kembali, Anda kontrol dari sebelah kanan. Kalau piston A dari sini, piston B dari sini, piston C dari sini. Jadi kita lanjutkan, kita akan mengontrol piston A masuk. Tadi sumbernya adalah dari supply line 1. Nah, sekarang udara yang dari sumbernya ini sudah mengalir masuk ke piston, mendorong piston A keluar. Pada saat piston A keluar, dia akan menekan katup A1. Kita lihat A1 itu apa fungsinya. Katup A1 berfungsi untuk memindahkan aliran dari supply line 1 ke supply line 2. Berarti letaknya ini di bawah. Berarti yang inilah dia katup A1. A1 ini berfungsi untuk memindahkan aliran dari supply line 1 ke supply line 2. Jadi ini kita sambungkan kemari. Sumber udara A1 ini kita lihat, kalau A1 berada di grup 1, maka sumber udaranya adalah dari supply line 1. Demikian juga katup-katup yang lain, misalnya seperti katup A0, B1, C1 berada di grup 2, maka sumber udaranya itu adalah dari supply line 2. Sedangkan katup C0 berada di grup 3, maka sumber udaranya adalah dari supply line 3. Kecuali B0, karena dia adalah sebagai tombol start tadi, maka sumber udara B0 itu adalah dari tombol start. Nah, jadi sekarang kita lanjutkan bahwa sumber udara A1 itu adalah dari supply line 1. Kira-kira seperti ini. Sekarang udara sudah berada di supply line 2. Dari supply line 2 yang akan dilakukan adalah untuk mengontrol supaya piston A mundur, dan saat piston A mundur dia akan menekan katup A1. A1 mengontrol piston B maju. Nah, jadi untuk mengontrol piston A mundur adalah yang ini, dan udaranya tadi adalah dari supply line 2. Pada saat A mundur tadi, dia akan mengontrol B maju. B maju itu yang ini, berarti yang ini adalah A0. Nah, kita sambungkan ini kemari. Sumber udara dari A0 tadi adalah dari supply line 2. Sekarang sudah sampai di B maju.
Pada saat B maju, dia akan menekan B1. B1 berfungsi untuk mengontrol C maju. C maju itu adalah yang ini, berarti yang inilah katup B1. Kita kasih namanya ini B1. Lalu ini kita sambungkan kemari. Sumbernya tadi adalah dari supply line 2. Pada saat C maju, dia akan menekan C1. C1 berfungsi untuk memindahkan udara dari supply line 2 ke supply line 3 dan letaknya di bawah. Berarti pemindah udara dari supply line 2 ke 3 itu adalah yang ini. Maka inilah kita namakan katup C1. Maka ini kita tarik kemari, sumber udaranya itu adalah dari supply line 2. Nah, sekarang udara sudah berada di supply line 3. Supply line 3 yang akan dilakukan adalah untuk mengontrol piston C mundur. Berarti piston C mundur itu dari supply line 3. Ini dia. Nah, pada saat C mundur, maka akan tertekan C0. C0 berfungsi untuk mengontrol B mundur. Berarti B mundur itu adalah yang ini. Sumbernya itu adalah dari C0. Ini adalah C0. Sumbernya adalah dari supply line 3. Pada saat B0 mundur, dia akan menekan katup B0. Katup B0 tertekan, maka balik lagi ke awal seperti ini. Nah, sampai di sini sudah selesai rangkaian kita. Kita coba jalankan apakah sudah benar sesuai dengan notasi yang diinginkan. Anda tekan tombol start di sini, lalu tekan lagi tombol start di sini. Maka pistonnya akan bergerak sesuai dengan notasi yang kita inginkan dan cocokkanlah dengan notasi yang kita buat. Saya kira sampai di sinilah pembuatan kita dengan metode Fluid Sim ataupun dengan bantuan aplikasi Fluid Sim. Kalaupun Anda menggambarkannya dengan manual, caranya sama. Terima kasih.